Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Pada hari Kamis tanggal 28 November tahun 2024, saya akan mengomentari KPK tangkap Gubernur Bengkulu Rohidin Mersa terkait mengambil atau merampas uang pegawai honorer. Sekarang ini sedang memasuki Pilkada tahun 2024 untuk memilih kepala daerah tingkat 1 sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur, dan kepala daerah tingkat 2 sebagai calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wali kota. Gubernur Bengkulu bernama Rohidin Mersa ikut sebagai calon gubernur Bengkulu untuk periode kedua merampas uang pegawai honorer hingga mencapai miliaran rupiah untuk membiayai kampanyenya agar dipilih rakyat lagi menjabat gubernur yang kedua kalinya, mengambil uang pegawai yang diduga uang pegawai Bengkulu untuk membiayai biaya kampanye tersebut. Karena biaya kampanye cukup besar memakan biaya yang digunakan untuk membuat spanduk-spanduk, baliho-baliho, dan membuat brosur-brosur untuk dibagi-bagi kepada masyarakat pendukungnya, dan masih banyak jenis kegiatan kampanye yang membutuhkan biaya lagi. Semua kegiatan kampanye untuk memenangkan dirinya sendiri sebagai gubernur Bengkulu yang kedua kalinya. Ada dugaan pegawai yang merasa gajinya dipotong tidak bisa menerimanya karena para pegawai honorer tidak berani menolaknya, terancam akan dipecat Gubernur Rohidin Mersa. Akibatnya pegawai honorer rela saja honornya dipotong, tetapi pemotongan honor tersebut di dalam hatinya tidak bisa menerimanya. Diduga para pegawai honorer tersebut membuat pengaduan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta agar tidak diketahui Gubernur Bengkulu Rohidin Mersa. Lalu Komisi Pemberantasan Korupsi lewat bantuan polisi Bengkulu menangkap Gubernur Rohidin Mersa dan beberapa orang pejabat daerah tersebut. Selanjutnya semua yang ditangkap tersebut termasuk Gubernur Rohidin Mersa diterbangkan ke Jakarta untuk diperiksa di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Penangkapan Gubernur Rohidin Mersa dan pejabat lainnya dilakukan lewat operasi tangkap tangan. Diawali adanya berita pengambilan gaji pegawai yang digunakan untuk biaya kampanye, langsung dilakukan penangkapan. Perbuatan Gubernur Rohidin Mersa masuk perbuatan korupsi yang merugikan uang negara, melanggar pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ancaman hukumannya berupa hukuman mati, hukuman seumur hidup, dan hukuman badan maksimal 20 tahun. Mengenai berat dan ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada para koruptor tergantung pertimbangan hakim. Bila pertimbangan hakim banyak alasan yang memberatkan, maka hakim dapat menjatuhkan hukuman seumur hidup. Tetapi bila pertimbangan hakim banyak alasan yang meringankan, maka hakim dapat menjatuhkan hukuman selama 10 tahun sesuai perbuatannya. Mengingat penangkapan Rohidin Mersa di Bengkulu lewat operasi tangkap tangan, secara nyata belum memegang minimal 2 alat buktinya, baru didasarkan pengaduan masyarakat atau pengaduan pegawai honorer kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atas pemotongan honornya untuk digunakan untuk membiayai kampanye pemilihan kepala daerah sebagai calon gubernur Bengkulu yang kedua kalinya. Atas penangkapan Gubernur Rohidin Mersa yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi, lalu pengacara Rohidin Mersa menuding Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Rohidin Mersa dalam situasi hari tenang dalam pemilihan kepala daerah tingkat 1 dan tingkat 2
dan tidak boleh menangkap Rohidin Mersa. Alasan pengacara Rohidin Mersa, itulah alasan pengacara Rohidin Mersa. Tetapi alasan pengacara Rohidin Mersa tidak tepat karena negara Indonesia sebagai negara hukum, di mana hukum itu sebagai panglima atau yang paling tertinggi dari semua lembaga negara. Bahkan hukum itu lebih tinggi dari presiden dan lembaga kepresidenan yang diwujudkan lewat putusan hakim di pengadilan. Maka hukum itu lebih tinggi dari pemilihan umum. Maka Komisi Pemberantasan Korupsi tidak salah menangkap Rohidin Mersa selaku calon gubernur Bengkulu yang ditangkap masa tenang dalam pilkada tersebut. Sebelumnya sudah pernah terjadi, tidak ada masalah dari sudut hukum. Setelah sudah sampai di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, lalu Komisi Pemberantasan Korupsi diduga sedang memeriksa Gubernur Rohidin Mersa untuk menemukan minimal 2 alat buktinya. Setelah menemukan minimal 2 alat buktinya, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Gubernur Rohidin Mersa sebagai tersangka. Dilanjutkan penangkapan dan penanganannya di ruang tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi. Diduga inilah alasan Ketua KPK yang baru terpilih di DPR, Johannes Tanak, untuk periode 2000 sampai 2029 menyatakan tidak menggunakan operasi tangkap tangan dalam menangani perkara korupsi. Diduga karena saat penangkapan tersebut belum ada minimal 2 alat buktinya, karena menurut ketentuan hukum setiap menangkap seseorang harus sudah ada minimal 2 alat buktinya. Mengenai berat dan ringannya hukumannya bagi pelaku koruptor tergantung pertimbangan hakim. Bila pertimbangan hakim banyak alasan yang memberatkan, maka hakim dapat menjatuhkan hukumannya seumur hidup. Tetapi jika pertimbangan hakim banyak alasan yang meringankan, maka hakim dapat menjatuhkan hukumannya selama 10 tahun sesuai perbuatannya. Perilaku Gubernur Rohidin Mersa sangat tidak baik. Sudah berhasil menjabat Gubernur Bengkulu 1 periode, padahal diduga tabungannya sudah banyak, sudah cukup membiayai kampanye calon gubernur Bengkulu dalam periode kedua. Tetapi merasa besar kekuasaannya, seenaknya memotong gaji pegawai untuk membiayai kampanyenya tanpa melihat kesulitan pegawai honorer dipotong gajinya. Relatif sedikit diterimanya untuk membiayai hidupnya. Demikianlah perilaku koruptor yang dipikirkannya dalam bekerja sebagai aparat negara, hanya mengumpulkan uang yang sebanyak-banyaknya untuk dapat hidup mewah atau berpoya-poya, hanya beli tas yang bermerek atau mahal dan pakaian yang bermerek, belanja ke luar negeri, Singapura, Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Milan, Italia, sekaligus rekreasi dengan menjelajahi di daerah yang panoramanya yang indah-indah dan menginap di hotel mewah. Tetapi para koruptor sangat tidak memperhatikan kepentingan rakyat miskin, hanya makan 3 kali dalam 1 hari, mengalami kesulitan, yang tinggal di kolong jembatan atau di lingkungan kumuh di tengah-tengah masyarakat. Demikianlah perbedaan hidup para koruptor dengan rakyat miskin, ibarat siang hari dan malam hari. Demikian juga hanya memenuhi kepentingannya untuk dapat menang gubernur Bengkulu yang kedua kali, tega memeras uang pegawai honorer untuk membiayai kampanye dalam pemilihan pilkada sangat tidak beretika. Wajarlah ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi dan diproses sesuai hukum yang berlaku agar tidak terulang lagi di kemudian hari. Harapan saya, Komisi Pemberantasan Korupsi segera memeriksa perkara Rohidin Mersa hingga menemukan minimal 2 alat buktinya untuk dapat ditetapkan sebagai tersangka. Selanjutnya, Komisi Pemberantasan Korupsi melimpahkan perkaranya kepada pengadilan untuk
diperiksa semua alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat bukti elektronika, dan terdakwa Rohidin Mersa dan barang buktinya. Setelah menemukan minimal 2 alat buktinya, maka hakim dapat menjatuhkan hukuman sesuai perbuatannya. Dengan demikian tidak akan terulang lagi hal yang sama di kemudian hari. Sekian dan terima kasih.